Ya, sambil pakai meja-mejaan. Yang meja lipat itu ya. Ya, oke. Ya, kita mulai aja biar enggak lama-lama juga. Kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita dengarkan renungan. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu sepanjang hari ini dan juga sepanjang peristirahatan kami. Engkau senantiasa menjaga kami ya Tuhan dan juga Engkau memberkati kami sehingga kami bisa mengkoneksikan perangkat kami dengan baik ya Tuhan. Kami bisa mengikuti kami bisa mengikuti pelajaran pada hari ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan, kiranya Engkau berkati, biarlah Engkau yang bercakap-cakap atas kami ya Tuhan, dan biarlah renungan yang bisa kami dengarkan saat ini ya Tuhan bisa menjadi berkat dan juga bisa kami bagikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga bagi teman-teman kami yang saat ini sedang mencoba mengkoneksikan perangkatnya, berikanlah mereka kelancaran ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Nathan lagi di mobil itu. Pembacaan renungan kita ada di Yohanes 17 ayat 25. Ya. Judul renungan kita adalah krisis identitas. Pembacaannya ada di Yohanes 17 ayat 25. Oke. Ya, Mister bacakan dulu ya. Yohanes 17 ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Krisis identitas. Dalam perkembangan seorang manusia, salah satu tahap perkembangan yang harus dilalui adalah pembentukan identitas diri. Ya pastinya ya, kalian seusia kalian gitu kan pasti sedang istilahnya kayak on fire begitu loh, on fire untuk kalian membentuk mencari identitas diri kalian. Terus saya ini sebenarnya orangnya seperti apa, seperti bagaimana kayak gitu ya. Saya akan menjadi apa nanti seperti itu kan. Saya nanti akankah saya bisa mencapai keinginan saya yang ini, yang apa, yang itu gitu kan. Nah, memasuki masa remaja awal, ditemukan banyak remaja yang seringkali mengutarakan bahwa dirinya sedang mencari jati diri. Ya, mungkin kalian juga pasti ketika kalian sedang curhat, cerita sama teman-teman gitu ya, atau mungkin orang cerita ngobrol-ngobrol dengan orang tua atau saudara, pasti kalian sedang pertama kadang-kadang pasti kalian ngomong, saya sedang lagi cari jati diri kan gitu ya. Nah, apabila seorang remaja mengalami hambatan atau kegagalan dalam tahapan ini, maka akan timbul masalah krisis identitas diri. Remaja dapat mengalami kebingungan dalam batin mengenai siapa dirinya, nilai-nilai kehidupannya, kepercayaan yang dianutnya, bahkan seperti apa masa depannya. Ya, ini kalau saya boleh cerita gitu ya, ini memang kuat banget ya. Maksudnya kena banget di saya. Dulu waktu zaman saya masih sekolah begitu kan. Saya lagi mencari identitas diri saya bergaul dengan semua orang begitu kan. Saya bergaul dengan semua orang, mencari suatu kesenangan, hobi apapun begitu ya zaman-zaman SMP dulu tuh. Semua dicobain kumpul dengan teman-teman tuh semua saya lakuin itu. Karena kan dulu saya sekolahnya kan di sekolah negeri, terus dengan berbagai macam banyak karakter orang di situ gitu kan. Berkumpulnya ya bermacam-macam gitu. Teman dalam kelas tuh ya macam-macam begitu. Ada teman yang memang sudah kepikiran untuk masa depannya begitu ya. Saya nanti SMA mau saya di sini, kuliah saya mau di sini, nanti kerjanya saya ini gitu. Wow, udah ada yang ke situ. Ada juga yang otaknya itu sedang mencari identitas itu dia istilahnya ya. Jadi anak gaul begitu loh. Jadi anak gaul itu dalam artian begini, dia bergaulnya dengan ya itu apa yang lagi ngetren saat itu begitu loh. Dulu kan zaman saya SMP itu kan yang ngetren tuh ada gelang power bank yang kayak gitu-gitu ya. Tahu kan? Gelang power bank lagi.
apa namanya, gelang apa sih namanya tuh yang balancing gitu yang bisa menyeimbangkan tubuh itu. Nah, padahal itu cuma penipuan publik ternyata itu. Tuh, terus ada lagi HP, HP itu gonta-ganti tiap gini gitu ya, tiap ada keluaran baru, ada yang kayak gitu dulu tuh teman saya tuh. Ada juga teman yang orangnya tuh menyendiri ya, menyendiri tapi ternyata di dalam kesendiriannya itu dia ada motif di belakangnya begitu, ternyata dia ya begitulah seorang yang rokok, minum-minum, bahkan sampai pakai obat gitu kan. Dulu zaman saya masih sekolah tuh peredaran narkoba tuh masih tidak seketat sekarang ya. Sekarang nih bersyukur nih kalian nih peredaran narkoba tuh nggak bebas begitu loh. Kalau orang mau transaksi narkoba tuh diem-dieman begitu kan. Kalau zaman dulu tuh masih terbuka-terbuka, bahkan permen pun ya, permen pun ada begitu. Narkoba berupa permen, narkoba berupa serbuk-serbuk begitu tuh ada banyak banget dulu zaman saya sekolah. Nah, itu semua apa ya? Semua pernah saya maksudnya deketin satu-satu begitu kan. Coba apa ya mencari identitas diri sampai akhirnya ketemu dengan teman yang sefrekuensi di mana dia juga suka ya maksudnya hobinya sama begitu kan. Terus kesenangannya juga sama gitu dan meskipun dia memiliki sifat yang berbeda begitu kan, tapi sefrekuensi lah hitungannya. Itu ya. Nah, begitu banyak pergumulan dan gejolak yang dialami ketika kita remaja yang berkaitan dengan iman, kepercayaan, etika, dan moral, serta keterlibatan mereka dalam pelayanan. Ya sama, saya juga waktu zaman dulu kan, saya kan pertama-pertama ikut ibadah pemuda begitu ya. Waktu saya SMP itu pun ya, saya ikut ibadah karena terpaksa. Ya ini ya buka-buka aib aja lah sekarang ya saya ya. Saya dulu ikut ibadah remaja itu karena paksaan orang tua. Ya ibu saya memaksa untuk saya ikut ibadah karena saya udah nggak pernah sekolah minggu lagi kan. Tuh. Motivasi saya dulu sekolah minggu pun juga karena supaya saya tidak ikut ibadah begitu. Karena kan sekolah minggu pagi, setelah sekolah minggu ibadah umum gitu kan. Ibadah umum. Jadi motivasi saya ikut sekolah minggu dulu adalah supaya saya nggak ikut ibadah umum, pulang ke rumah nonton One Piece. Karena One Piece dulu ada di TV kan. Gitu. Iya, buruk banget saya dulu tuh. Terus naik SMP ya gitu juga sama, nggak ada motivasi diri. Bahkan saya sampai protes ke orang tua saya, gitu karena saya dulu dari SD sudah bisa bawa sepeda motor, SMP saya sudah berani ke daerah jalan raya, dulu jalan Keboiwe ini sudah saya berani lewatin begitu ya waktu zaman SMP. Akhirnya saya protes ke orang tua saya nggak mau ibadah kalau saya tidak diizinkan membawa sepeda motor. Serius nih. Tuh, akhirnya mama saya begitu ya, supaya anaknya selama malam minggu itu ikut ibadah gitu kan, tidak keluyuran ke sana kemari gitu ya, karena saya pakai sepeda engkol pun saya jabanin begitu. Warnet jauh di Gatsu begitu kan. Dulu tuh di depannya McD itu dulu kan ada pertokoan tuh, ya kan? Depannya McD yang di Nangka tahu kan? Itu kan ada pertokoan tuh. Dulu tuh ada warnet gede di situ. Itu tuh saya jabanin tuh dari rumah saya di Grand Kori ke sana cuma naik sepeda engkol. Tuh sepeda gayung maksudnya. Saya jabanin tuh. Nah, tuh ketimbang ibu saya berpikir ketimbang anaknya rusak oleh karena game online gitu kan. Ya mending hari Sabtu dipakai buat ibadah begitu. Meskipun pada akhirnya saya pulang ibadah tetap game online juga, ngejar paket malam gitu. Parah banget dulu saya tuh. Tapi ya gitu, ibu saya ya akhirnya mulai dari teman-teman gereja gitu kan, kakak-kakak senior saya di gereja, karena mereka mulai merangkul istilahnya, merangkul saya begitu. Maksudnya ngajak ke
apa ya istilahnya, ngajak ke kebiasaannya mereka, ngajak ke persekutuannya mereka seperti apa, begini begitu akhirnya oh ternyata Tuhan membentuk karakter saya seperti ini. Saya memang harus eh, apa ya? Harus mampu apa ya, melalui orang-orang, melalui senior-senior kakak-kakak saya yang di gereja gitu, saya dibentuk menjadi seorang yang lebih kenal Tuhan begitu ya. Akhirnya motivasi saya untuk apa namanya? Beribadah begitu berbeda begitu ya. Karena dulu motivasi saya beribadah, motivasi saya sekolah minggu cuman buat nonton One Piece begitu kan. Motivasi saya ikut ibadah pemuda dulu karena dikasih sepeda motor sama pulangnya bisa ke warnet gitu ya. Sampai akhirnya benar-benar kalau nggak ibadah seminggu aja tuh rasanya kayak gimana gitu. Ya. Nah, mengapa kita harus mengenal identitas diri kita? Ya. Ya karena kita harus mengetahui kebenaran gitu ya. Carilah dulu identitas diri kita, barulah kita tahu sebuah kebenaran begitu ya. Jangan sampai kita sudah berumur kita masih belum mengetahui identitas diri kita. Identitas diri yang dimaksud itu ya seperti itu tadi begitu ya. Kita akan menjadi orang yang seperti apa begitu ya. Setidaknya kita hidup jadilah orang yang baik begitu ya. Meskipun kita tidak memiliki prestasi, meskipun kita tidak apa ya, tidak pinter-pinter amat, meskipun kita eh, istilahnya nggak bisa akademis, nggak bisa main musik, nggak bisa olahraga seperti itu. Setidaknya kita punya akhlak yang baik. Setidaknya kita punya apa namanya, hidup kita gitu ya, hidup kita itu mencerminkan bahwa kita dilihat ini adalah orang yang baik gitu ya. Jangan sampai ya zaman saya sekolah dulu memang saya dicap sebagai orang yang buruk begitu ya. SD saya korban bully. SD korban bully, SMP awal-awal SMP masih korban bully, kemudian naik pertengahan sampai akhir kelas gitu ya, kelas 8, kelas 9 itu titel saya berubah jadi orang yang buruk, di mana saya memanfaatkan kepintaran saya untuk sebuah komersil gitu ya, untuk menghasilkan uang, bikin-bikin contekan. Terus eh, penyewa apa? Dulu kan Jeko itu kan tempat persewaan komik ya. Kalau mungkin kakak-kakak kalian yang umurnya sesaya mungkin mereka pasti tahu gitu ya. Dulu tuh Jeko tempat persewaan komik di situ dan teman-teman saya tuh ya nyewa-nyewa komik ya. Saya ngambil keuntungan di situ, nyewa komik per hari 1.000, saya patok 1.500 gitu ya. Saya patok 1.500, saya ambil untung 500 dari situ. Nah, sampai pada akhirnya karena peredaran komik itu masih bebas gitu ya. Jadi ada komik yang ratingnya 18 plus begitu. Umur kita masih Umur saya dulu kan SMP itu masih 14 ya, 14 15 begitu, tapi sudah rating 18 gitu. Ingat saya ditanya sama mbak-mbaknya yang jaga di situ kan. Adik ini masih SMP, kan ngasih kartu pelajar ya. Adik masih SMP, ngapain sewa komiknya yang beginian begitu. Saya ngakunya buat kakak saya, padahal itu saya sebarkan ke teman-teman begitu. Nah itu titel titel buruk tuh bener. Makanya puji Tuhan banget gitu ya. Puji Tuhan banget melalui orang-orang di sekitar saya, melalui saya sih berdoa ya. Memang saya berdoa, saya ingin mengubah identitas saya. Maksudnya saya tuh pengen jadi orang yang Tuhan inginkan begitu. Setidaknya saya punya akhlak yang baik. Setidaknya saya tidak jadi orang yang buruk gitu ya. Ya akhirnya Tuhan mulai berubah meskipun memang ada beberapa orang terutama teman-teman saya dulu begitu yang melihat saya sebagai Niko kok sekarang jadi kayak orang yang kayak gini, bisa juga kamu jadi guru padahal dulu kamu suka sebar-sebar komik-komik yang nggak jelas gitu kan. Padahal dulu hidupmu tak berakhlak, sekarang kau jadi guru, gimana kau bawa siswamu bisa jadi berakhlak gitu kan. Kayak masih ada pikiran-pikiran negatif begitu kan.
Saya korban, ini ada yang nanya nih, Mister korban bully. Ya, saya korban bully, bener. SD saya sering banget dipalak kan, zaman-zaman dulu kan keras banget ya, palak memalak gitu ya. Sering dipalak, sering dibully, begitu setiap hari aja. Minimal saya bercucuran air mata karena saya dibully dulu. Ya gitulah. Akhirnya SMP berubah titel jadi ya orang yang buruk begitu. SMA mulai ya mulai ngerasa kalau memang saya tidak perlu banyak teman begitu ya SMA. Karena saya sudah nyaman dengan teman sebangku saya. Saya nggak homo ya, tak aja ngaku-ngaku saya homo. Teman saya laki kan. Saya nyaman dengan teman sebangku saya begitu kan. Karena kemana-mana kita bareng gitu kan. Nggak usah dah perlu banyak-banyak punya teman kayak gitu kan. Akhirnya mulailah di situ. Oh, kayaknya ini bisa jadi sebuah relasi begitu kan. Mulai membangun relasi di situ. Ingat ya, kalau misalkan kalian nanti memasuki dunia pekerjaan, entah kalian mau jadi pengusaha atau kalian mau jadi seorang karyawan, relasi itu penting. Bangun hubungan dengan orang-orang terdekat. Maksudnya orang-orang yang ada di sekitaran kalian, entah saudara, entah teman kalian, begitu ya. Kalian punya best friend, ya setidaknya kalian jangan menjelek-jelekkan best friend kalian, gitu ya. Kalian punya saudara, kalau memang saudara itu baik banget ke kalian, jangan abaikan mereka. Gitu. Karena nanti suatu saat apapun yang kalian butuhkan, ya orang-orang itu yang akan datang begitu. Saya pun juga nggak nyangka begitu kan. Saya yang awalnya tidak kuliah jadi guru karena relasi saya bisa kerja di sini kayak gitu. Iya, saya yang awalnya dulu korban bully, kita membentuk persekutuan korban bully. Akhirnya kita satu SMP belajar bareng, nilai kita tinggi-tinggi semua. Kita diterima di sekolah yang kita memang inginkan, begitu. Waktu zaman SD itu dulu kayak gitu. Udah bikin-bikin kelompok belajar aja dulu ya. Gitu. Ya, pokoknya kalian jangan galau, jangan sering-sering galau ya. Kalau kalian galau-galau karena kalian, aduh saya nih nanti mau jadi apa, saya ini sebenarnya orang yang seperti apa, begitu ya. Ya kalian berdoa, minta petunjuk kepada Tuhan, begitu ya, supaya nanti Tuhan berikan jalan, Tuhan tunjukkan, Tuhan berikan segala siapkan semuanya, begitu ya, orang-orang yang ada, mungkin nanti kalian melalui orang tua yang membentuk kalian, atau mungkin dari orang-orang sekitar kalian, atau kalian akan sadar sendiri bahwa oh ternyata ini adalah petunjuk dari Tuhan. Oke, itu saja yang bisa Mister sampaikan. Pelan tapi pasti ya, Tuhan pasti akan membentuk kita jadi orang yang memang Dia inginkan gitu ya. Atau mungkin kita inginkan juga. Oke, kita berdoa sebelum kita mengakhiri. Mister bisa minta tolong Kenji untuk berdoa. Oke, kita Yuk. teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Sekali lagi kami akan mengenai pelajaran, ketika kami dan berkati kami akan mengajar kami. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih 9C. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tunggu ya. Sorry ya, tadi misalnya lupa record. Oke, selanjutnya di sini tadi pengertian dari pasar bebas sudah. Jadi namanya pasar bebas itu adalah kegiatan ekonomi. Berarti tidak ada hambatan, tidak adanya hambatan yang dilakukan oleh pemerintah ya, sehingga tidak ada campur tangan dari pemerintah terhadap dalam perdagangan pasar bebas. Jadi semua orang, semua negara itu bisa melakukan kegiatan namanya perdagangan ya dengan siapapun. Ya, kalau kalian dengan adanya pasar bebas, kalian mau jualan barang-barang dari luar negeri, kalian mau apa? Silakan. Ya, semuanya tidak ada hambatan, tidak ada larangan dari pemerintah. Ya, nah itulah yang disebut dengan pasar bebas. Ya, jadi bebas hambatan, bebas dari pemerintah. Ya, yang penting kegiatan ekonomi itu bisa dilakukan antar negara, ya, dan saling menguntungkan. Ya, namanya kita
berdagang pasti ingin selalu untung, ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang pasar bebas, anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Ya, nah sekarang kita akan bisa jelaskan tentang pemberlakuan perdagangan bebas dengan menerapkan apa kebijakan. Ya, jadi namanya pasar bebas itu bukan hanya langsung sebebas-bebasnya, tetapi tidak ada kebijakan. Ya, pasti ada. Ya, sama. Kalian juga kalau kita jalan di jalan tol, ya kan itu bebas hambatan ya, anak-anak. Kalian boleh dengan menggunakan kecepatan tinggi, tetapi di situ juga ada kebijakan yang berlaku ya di dalam jalan tol itu. Sama seperti perdagangan bebas. Perdagangan bebas, pasar bebas, memang sebebas-bebasnya diberikan kepada masyarakat, kepada para pedagang untuk melakukan kegiatan perdagangan, tetapi ada kebijakan yang harus dilakukan. Ya, apa saja kebijakannya? Yang pertama adalah perdagangan barang dan jasa tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lain. Jadi, selama adanya pasar bebas, ya, tidak ada namanya tarif, tidak ada namanya pajak. Siapapun bisa melakukan. Ya. Nah, ini tidak ada hambatan. Ya. Nah, ini salah satu kebijakannya. Terus yang kedua, akses ke pasar yang tidak teratur. Kalian bebas kemana aja kalian bebas. Ke pasar bisa. Maksudnya lihat target marketnya. Ya, kalian lihat pasaran di dalam negeri kita itu seperti apa. Ya, jadi kalian tidak ada mikir, oh harus dibatasi. Pembelian, penjualannya harus dibatasi. Tetapi dengan adanya pasar bebas, tidak anak-anak. Jadi kalian bebas, ya, malah tidak teratur. Ada ya. Jadi banyak yang mengakses ya. Jadi enggak sembarang, jadi tanpa ada batasan dari pemerintah. Kamu harus dilarang ini, kamu harus dilarang itu. Tidak. Jadi mereka memang sebebas-bebasnya tanpa ada aturan. Ya, tidak teratur. Ya, yang kedua. Terus yang ketiga, akses informasi pasar yang tidak teratur sama. Ya. Jadi kalau pasar bebas itu informasinya ya udah banyak yang didapat ya. Tapi kalau misalnya ada aturan dari pemerintah, ada campur tangan dari pemerintah, kalian akan mendapatkan akses dari pemerintah itu aja. Ya, harus begini, harus begitu. Ya, kalian harus ikuti aturan. Tetapi namanya pasar bebas tidak. Ya, kalian diberikan kebebasan. Kalian mendapat informasi dari manapun, silakan. Cari informasi yang sebanyak mungkin dari berbagai manapun, silakan. Ya, nah itu yang disebut dengan pasar bebas. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa lanjutkan. Bagaimana fungsi pasar bebas? Ya, kita akan menjelaskan. Saya akan jelaskan fungsinya. Fungsinya yang pertama adalah menyediakan informasi mengenai harga dan jumlah permintaan barang dalam perdagangan. Nah, jadi yang pertama fungsinya adalah menyediakan informasi. Ya, jadi harganya berapa, permintaannya berapa dalam perdagangan. Jadi harus disediakan informasi. Ya, jadi kalian juga berdagang harus tahu, ya kan, informasi. Oh, harga jual di pasaran itu berapa? Permintaan masyarakat akan barang tersebut bagaimana? Nah, ini yang harus kita ketahui, yang harus kalian juga dapat, ya. Kalau kalian ingin melakukan namanya perdagangan, ya, apalagi dalam hal yang bebas, informasi dengan gampangnya kita dapat. Ya, nah ini fungsi pasar bebas. Yang kedua, memberikan insentif. Ya, nah berarti pemberian insentif ini juga sama akan diberikan oleh pemerintah kepada para pedagang berupa bantuan. Ya, jadi dia bisa mengelola usahanya lebih baik lagi dan bisa lebih berkembang dengan adanya bantuan atau insentif dari pemerintah. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, menyediakan dan merangsang penggunaan barang serta faktor produksi. Iya, harus disediakan. Dirangsang penggunaan barangnya. Ya, oh berminat nggak masyarakat? Ya, tertarik nggak sih masyarakat dengan barang yang kita jual? Ya, nah ini
ya. Terus yang keempat, memberikan kebebasan pada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Namanya pasar bebas, pasti kegiatan ekonominya ya semuanya apa? Oke, silakan yang ke toilet, Tiffany ya. Oke, ya. Jadi memberikan kebebasan. Kebebasan apa aja ya dalam masyarakat berarti untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, ini adalah fungsi pasar bebas. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa saya lanjutkan. Ya. Nah, ini materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah pasar bersama. Ya, pasar bersama. Jadi apa yang akan kita pelajari? Kalau kalian lihat di sini, ini adalah pelabuhan. Ya, pelabuhan akan selalu ramai. Ya, akan selalu banyak kegiatan yang dilakukan di sana, ya bongkar muat barang, ya terjadinya kegiatan ekspor dan impor, ada yang barang pergi, ada barang yang datang. Nah ini ya namanya pelabuhan, ya peti kemas barang-barang ini, ya yang diekspor, dibawa ke apa? Dibawa ke Indonesia, ada yang dijual juga keluar. Nah ini ya selalu ramai ya. Oke, nah di sini yang pertama kita akan pelajari apa sih pasar bersama itu? Ya, contohnya di sini adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Ya, nah MEA ini kalian ketahui Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, jadi ini dibentuk pada tahun 2015 ya. Jadi sebuah organisasi ASEAN ya, berarti ada integrasi ya ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara anggota ASEAN. Jadi masyarakat ASEAN itu membentuk namanya suatu organisasi, namanya MEA. Ya, nah MEA ini terbentuk karena apa? Karena adanya integrasi. Ya, jadi dalam perekonomian dalam negara-negara ASEAN, mereka membentuk suatu perkumpulan, suatu organisasi. Ya, ini loh masyarakat ekonomi negara-negara ASEAN. Ya, nah ini tujuannya apa? Untuk menghadapi perdagangan pasar bebas. Ya, kita sudah ada di Indonesia, di negara di belahan dunia kita sudah melakukan namanya perdagangan bebas, pasar bebas. Negara manapun bisa masuk barang dengan gampangnya ke Indonesia tanpa adanya pajak. Ya, kalian mau jual apapun ada. Ya, makanya sekarang kita lihat dengan gampangnya, dengan mudahnya kita menemukan barang-barang dari luar negeri. Ya, mungkin dulu terbatas anak-anak. Ya, kalau kalian pergi ke luar negeri bawa barang sesuatu yang tidak ada di Indonesia. Sekarang ada, banyak. Ya, nggak usah jauh-jauh lagi ke luar negeri. Kita sudah dapatkan barang-barang yang dari luar negeri berupa makanan atau snack-snack atau apapun ya dijual dari luar negeri sudah ada di Indonesia. Nah, ini salah satunya terdapat dalam pasar bebas ya. Nah, ini perkumpulan MEA ya. Jadi ada anggotanya negara-negara anggota ASEAN. Kalian udah tahu ya negara-negara anggota ASEAN itu apa saja ya. Selanjutnya di sini adalah tujuan MEA. Tujuan MEA itu apa? Yang pertama adalah memperkuat hubungan antar negara ASEAN. Betul. Namanya organisasi, ini anggota ASEAN, jadi yang memperkuat hubungannya negara-negara anggota ASEAN. Ya, terus yang kedua ada yang sistem perbankan, ya, jadi sistem keuangan masing-masing negara, ya, supaya lebih kuat, ya. Terus merencanakan sistem keuangan yang lebih baik lagi, ya. Terus ketahanan pangan, ya. Jadi kita harus namanya ketahanan pangan itu harus anak-anak. Supaya apa? Supaya tidak jadi kelaparan, tidak kemiskinan atau kelaparan yang terjadi di melanda di negara-negara ASEAN. Harus ketahanan pangan. Ya, kita harus ya. Selanjutnya keamanan politik. Ini sangat perlu sekali. Dalam suatu negara, jika negara tersebut aman, politiknya aman, negaranya aman, masyarakatnya juga aman, dan orang lain atau negara-negara lain datang banyak berkunjung ke negara kita. Ya, negaranya aman, ya pasti kita hidupnya damai, aman juga. Kalau negaranya perang, pasti kita juga was-was, cemas, ya kan? Ada kerusuhan atau apa, kita akan takut. Ya, negaranya nggak aman. Nah, ini tujuan MEA, keamanan politik.
Ya, selanjutnya sosial budaya. Ya, sudah jelas namanya sosial, ada hubungan antar negara yang terjalin dengan baik, budayanya berarti bisa bertukar budaya antar negara satu dengan negara yang lainnya, ya. Nah, ini adalah tujuannya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Jelas? Jelas ya. Oke, kalau jelas bisa saya lanjutkan. Nah, di sini Mea sama ya tadi ya, mempunyai 4 pilar utama. Apa aja sih 4 pilar utamanya? Yang pertama adalah pasar tunggal dan basis produksi. Ya, pasar tunggal. Ya, terus yang kedua kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi. Ya, semua negara memiliki persaingan ekonomi yang sangat tinggi. Ya, misalnya ingat dulu waktu misalnya sekolah, ya SMP, SMA, ya. Jadi kalau misalnya nggak dapat juara satu dulu masih zamannya misalnya kita sekolah masih pakai juara ya. Jadi kalau nggak dapat juara satu itu kayaknya gimana gitu ya. Nggak greget ya di kelas itu misalnya kalau nggak ada juara satu. Terus turun juara dua, juara tiga. Ya itu kayaknya sesuatu yang harus benar-benar misalnya kejar lagi supaya bisa bisa misalnya mempertahankan juara satu. Ya itu zamannya misalnya ya. Nah kalian lihat ya, tapi kalau sekarang, sekolah zaman sekarang nggak ada lagi namanya isi-isi ranking, isi-isi juara, ya itu nggak ada. Silakan yang ke toilet ya, tidak ada lagi ya. Kalau kalian lihat sekolah supaya tidak ada perbedaan atau terjadinya kesenjangan antar siswa ya dengan adanya ranking itu. Ya, tetapi pada zamannya misalis itu waktunya misalis sekolah itu suatu motivasi anak-anak. Ya, jadi zamannya misalis itu kita berlomba-lomba supaya mendapatkan juara satu, juara di kelas, ya, dan berlomba-lomba supaya mengikuti kejuaraan atau apa lomba-lomba secara internal, ya, antar sekolah, ya, itu berlomba-lomba anak-anak, ya, karena guru yang memilih, ya, wah itu perjuangan sekali anak-anak. Misalnya list ya, jadi belajar, jadi supaya bisa dipilih ikut mewakili sekolah, ikut lomba, ikut cerdas cermat dulu zamannya masih lomba cerdas cermat. Ya, nah itu suatu kebanggaan anak-anak. Ya, itu mungkin ya memang zaman berbeda. Ya, dunia berbeda. Dulu zamannya misalnya kita teknologi belum berkembang dan secanggih sekarang anak-anak. Zamannya misalnya itu belum ada handphone. Misalnya kenal handphone itu dan mulai masuk, ya, memang ada itu SMA kelas 1. Ya, SMA kelas 1. Nah, itu keluaran handphone masih Nokia, anak-anak, masih tipe yang jadul itu ya. Kalau yang dulu udah mewah banget ya. Tipe 3310 kalian mungkin nggak tahu ya. Nah, itu tipe yang besar. Jadi di situ hanya beberapa anak saja yang memiliki handphone tersebut, anak-anak. Karena nggak semua orang bisa membeli. Karena pada waktu itu zamannya susah ya. Jadi kayaknya mewah dan mahal banget untuk membeli handphone. Ya, misalnya sih ingat. Jadi akses kita sekolah itu tidak ada seperti kalian. Aksesnya gampang, buka internet, cari di Google, search gampang, ya tinggal download sekarang, ya tinggal copy paste. Dulu nggak ada. Zamannya misalnya itu kita sumbernya dari buku, ke perpustakaan, cari buku-buku referensi, ya belajar dari buku-buku referensi, ya teknologi belum ada, komputer itu aja masih terbatas anak-anak. Ya, komputer masih Pentium berapa ya misalnya, baru masuk komputer, ya. Nah itu enggak semua orang bisa, ya. Jadi anak-anak dulu itu luar biasa dengan keterbatasan teknologi, dengan keterbatasan media sosial, ya. Tetapi mereka bisa bersaing. Saing dalam hal apa? Dalam pelajaran, ya. Kalau negara-negara sama, mereka bersaing dalam hal ekonomi, ya. Gimana mempertahankan ekonomi mereka? Bagaimana suatu negara itu ekonominya kuat? Gimana caranya? Ya. Nah, itu yang harus dilakukan atau PR-PR dari negara-negara ya masing-masing tiap negara. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah pembangunan ekonomi yang merata. Nah, ini sangat penting sekali anak-anak. Ya. Pentingnya kenapa? Karena pembangunan ekonomi itu harus merata.
bukan pembangunan itu nggak merata. Ya, contoh di Indonesia, ya pada masa pemerintahan presiden-presiden sebelumnya atau presiden sekarang, mereka berusaha mengadakan pembangunan supaya merata sampai di pelosok daerah. Ya, di daerah-daerah terpencil, ya dikasih pembangunan. Kalau tidak ada pembangunan, ya mereka akan gimana ya? Makanya ada otonomi daerah. Ya mereka beranggapan gini, daerahku kaya, daerahku penghasil barang tambang yang sangat banyak. Hasil kekayaanku dikirim ke pusat. Ya, tetapi pusat nggak pernah mau memperhatikan daerahku. Ya, nah itu seperti itu. Karena apa? Kalau bisa terjadi sampai segitu, Bang, kayak biasanya akan terjadi pemisahan diri. Mereka nggak terima. Mereka kaya. Ya, suatu daerah itu kaya, tetapi nggak diperhatikan pemerintah. Akhirnya ya udah dia melepaskan dirinya. Makanya kalau kalian lihat banyak banget daerah-daerah yang berusaha ingin melepaskan diri. Ya, tetapi pada era sekarang yang nggak ada lagi. Semua diperhatikan pada masa pemerintahan Jokowi ini, semua diperhatikan. Ya, sampai ke daerah-daerah pelosok-pelosok itu dikasih pembangunan yang merata, yang sama, bisa dinikmati juga walaupun belum lengkap. Ya, tetapi mereka sudah bisa menikmati pembangunan yang secara merata. Ya, oke, yang ketiga ini MEA, fungsi dari MEA. Ya, oke, pilarnya. Yang keempat, kawasan yang terintegrasi secara penuh. Ya, dalam perekonomian global harus ada integrasi. Ya, saling terhubung. Ya, namanya integrasi. Oke, itu aja. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan tentang MEA? Oke, karena ini materi kita yang terakhir, jadi kurang lebih berarti Jumat depan kita ulangan harian ya. Ya, Jumat depan kita akan ulangan harian. Ya, nanti akan bisa infokan lewat Moodle. Nanti hari Selasa kita ketemu, Jumat depan kita akan ulangan harian. Ya, sebelum nyepi. Ya, oke. Selanjutnya yang bagian B kita akan belajar tentang AFTA. Apa itu AFTA? Ya, kalian bisa lihat AFTA ini contohnya adalah AFTA. Nah, ini adalah simbol atau lambang dari AFTA, ya. Nah, berarti di sini adalah AFTA itu adalah ASEAN Free Trade Area, ya. Jadi wujud dari kesepakatan negara-negara ASEAN yang tergabung untuk membentuk suatu kawasan yang bebas dalam perdagangan. AFTA. Jadi bebas, ya, perdagangannya bebas. Nah, ini makanya didirikan AFTA. Pembentukan AFTA itu dilakukan di mana? Di negara Singapura pada tahun 1992 pada saat konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN keempat yang tengah berlangsung ya. Tujuan pembentukan AFTA itu apa? Yang pertama adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi di kawasan regional ASEAN. Ya, jadi daya saing ekonomi dalam kawasan wilayah regional, dalam satu kawasan. Regional itu dalam satu kawasan. Jadi termasuk ASEAN, itu regional. Ya, dalam satu kawasan ASEAN. Berarti negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia. Ya, jadi negara-negara ASEAN ini basisnya, perekonomiannya. Ya, jadi biar tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain. Ya, mereka beranggapan, negara Asia, nggak apa sih negara Asia, apa sih negara ASEAN. Nah itu supaya tidak dipandang sebelah mata. Mereka harus membentuk suatu ekonomi yang lebih kuat lagi. Makanya dibentuklah AFTA. Ya, kita lihat lagi. Ya, apa faktor yang melatar belakangi terbentuknya AFTA? Salah satunya adalah munculnya isu-isu ekonomi setelah tantangan politik dan militer yang dihadapi ASEAN baik pada masa Perang Dingin. Ya, jadi yang pertama adalah isu-isu ekonomi. Biasa ya kalau ada isu atau apa, maka akan terbentuklah suatu negara membentuk suatu organisasi. Ya, jadi biar bisa menghadapi tantangan politik dengan negara-negara yang lain. Terus yang kedua, kemajuan pesat yang dimiliki negara Singapura yang minim sumber daya alam. Siapa sih yang nggak tahu dengan negara Singapura? Ya, kalian pasti tahu negara Singapura. Dia minim, anak-anak. Minim sumber daya alamnya. Tapi dia memiliki perdagangan yang bagus, yang baik. Ya.
yang dijadikan apa? Sumber utama mereka, perdagangan. Sehingga adalah dari negara Singapura membentuk suatu organisasi namanya AFTA. Ya, bentuk perdagangan bebas, perdagangan yang lebih baik, anak-anak. Ya, kalian tahu ya, negara Singapura yang sudah pergi ke negara Singapura, nggak ada dia di sana sumber daya alam, anak-anak. Ya, sumber daya alam dia itu dia selalu mengimpor, ya, mengimpor. Tapi perdagangan mereka luar biasa. Pusat perdagangan dunia. Ya, banyak negara-negara yang singgah, berlabuh ke Singapura. Ya, untuk apa? Melakukan perdagangan. Karena perdagangannya mereka kuat. Ya, nah dari sinilah negara Singapura akhirnya membentuk organisasi AFTA. Ya, supaya basis ekonomi itu terkuatnya di negara-negara ASEAN. Ya, nah ini, ya, kalian datang ke Singapura nggak ada sumber daya alamnya. Pariwisatanya apa sih yang ada di negara-negara Singapura? Mereka membuat suatu ikon, mereka membuat suatu apa ya, lambang simbol dari negara mereka supaya orang tahu, tertarik dan datang ke sana. Ya, kalian tahu lah ya simbol dari negara Singapura, ya, yang banyak orang datang ke sana, ya. Padahal itu buatan, ya. Coba kalian lihat negara Indonesia, itu secara alami kita banyak banget, ya. Tapi kok bisa hebat ya negara Singapura? Nah, seperti itu. Satu, masyarakatnya disiplin, taat, aturannya yang baik, ya. Ya, jelas. Pokoknya ketat banget ya negara Singapura. Perdagangan. Kalau kalian datang ke Singapura, ya, tujuannya apa di sana? Ya, di sana tempat perdagangan. Kalian mau beli barang-barang yang berkualitas bagus banyak di sana di Singapura. Ya, nggak usah pergi jauh-jauh ke Eropa, ke Amerika, ke Singapura sudah ada barang-barang yang luar biasa bagus di sana. Ya, karena apa? Karena perdagangan mereka bagus, baik. Ya, walaupun sangat minim sumber daya alamnya. Oke. Terus yang ketiga adalah keinginan untuk meningkatkan sebanyak-banyak investor asing, sangat penting banget. Investor ini adalah penting sekali. Ya. Percuma suatu negara tetapi tidak ada investor. Investor itu adalah orang yang menanamkan modal mereka. Ya, jadi misalnya nih, punya uangnya banyak. Misalnya dikatakan sebagai investor. Misalnya mau datang ke Bali, misalnya mau mau bangun villa hotel di Bali, ya, dengan view yang sangat bagus. Nah, itu misalnya dikatakan sebagai investor. Menanamkan investasi, menanamkan uang, modal misalnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi harus menarik investor asing. Terus yang keempat, AFTA juga sebagai langkah untuk mengejar ketertinggalan, ya, dari kerjasama regional di kawasan lain yang terbentuk di Eropa dan Amerika. Berarti bukan hanya regional aja di kawasan ASEAN, tetapi juga harus bisa mencakup ke negara Eropa dan Amerika. Itu adalah tujuan atau yang melatar belakangi sampai terbentuknya AFTA. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa dilanjutkan. Ya, sekarang tujuan AFTA itu apa? Ya, tujuan AFTA yang pertama adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi, tadi sudah bisa jelaskan, ya, negara-negara ASEAN dan Asia Tenggara, ya, sehingga menjadikan ASEAN itu sebagai basis produksi pasar dunia. Ya, jadi biar tahu, oh ini negara ASEAN. Wah, ekonominya sangat kuat. Bukan hanya negara Singapura, tetapi negara-negara ASEAN juga perlu dikenal oleh negara-negara di dunia lainnya. Jadi mereka nggak hanya tahu, oh negara Singapura aja. Mereka juga tahu, ada Indonesia, oh ada Thailand, oh ada Brunei, ada Malaysia, ya ada Vietnam, ya Laos. Nah itu salah satunya. Ya, biar juga terkenal di negara-negara lainnya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan ya. Sekarang kita yang bagian C. Nah, C ini adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau yang biasa disebut dengan APEC. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Ya, APEC. Nah, negara-negara di kawasan Asia Pasifik ini akhirnya membentuk namanya Forum Kerjasama APEC. Ya, jadi negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik membentuk organisasi APEC. Ya. Nah, ini terbentuk pada bulan November tahun 89. Udah lama banget ya anak-anak, sampai kalian belum lahir aja APEC sudah terbentuk ya. Ini terbentuknya di Canberra di Australia. Terus lihat latar belakang APEC-nya gimana. Yang pertama, perubahan politik dunia. Selalu ya. Apa yang terjadi dengan dunia? Perubahan apa yang terjadi dengan dunia? Maka orang-orang akan berkumpul, negara-negara akan berkumpul, menuangkan ide mereka, mengeluarkan unek-unek mereka. Ya, sehingga mereka membentuklah suatu organisasi. Apa sih yang terjadi dengan dunia? Gimana sih solusinya apa? Gimana cara kita mengatasinya? Ya, itu pemikiran dari berbanyak negara sehingga mereka membentuklah suatu organisasi. Ya, nah ini mereka beranggapan bahwa kalian lihat ya, perdagangan itu sering adanya membeda-bedakan. Jelas ya, namanya orang berdagang. Negara Eropa nggak melihat untuk apa sih bergabung sama negara Asia, misalnya. Ya, terus negara-negara benua Amerika melihat lagi, untuk apa kita ke Asia? Oh, negara Asia nggak ada duitnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi mereka apa? Bisa membentuk dengan adanya permasalahan yang terjadi, mereka membentuk suatu organisasi. Ya. Nah, organisasinya apa? Ini dalam perdagangan. Mereka harus menguatkan perdagangan mereka dan investasi. Nah, inilah terbentuknya. Terus yang kedua ada yang dinamika proses globalisasi. Sudah jelas. Pasar bebas. Perubahan yang terjadi dalam suatu negara. Berarti termasuk juga adanya globalisasi. Ya, perubahan proses dunia yang sangat cepat. Ya, sudah era globalisasi. Sekarang kita sudah masuk era globalisasi. Kalian dengan gampangnya mendapatkan informasi melalui media sosial, ya kan? Berita apa aja pun kalian ketahui semuanya dengan adanya media sosial, dengan adanya teknologi. Ya, dulu nggak seperti ini anak-anak. Kita nggak mungkin tahu, akses kita mengetahui negara lain itu sangat sulit. Tetapi era global beda, semua bisa. Kamu mau dapat informasi dari negara Eropa, lihat-lihat bagaimana negara Eropa dengan gampangnya kita sekarang. Ya, mendapatkan informasi apapun yang kalian cari pasti selalu ada. Ya. Nah, ini. Ya. Terus yang ketiga ada yang ketidakpastian perekonomian dunia. Sudah jelas. Ya, APEC terbentuk karena adanya ekonomi dunia yang enggak jelas. Ya. Dia membentuk akhirnya. Dia ngelihat ya, negara-negara maju, negara-negara besar berdagangnya hanya dengan negara-negara mereka aja. Ya. Jadi negara-negara Asia Pasifik tidak dilihat, dipandang sebelah mata. Ya, tetapi dengan adanya perkumpulan dari negara-negara bersatu, mereka membangun ya perdagangan yang sangat baik. Ya, nah ini ya. Keempat, adanya perubahan di bidang politik dan ekonomi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Ya, nah ini salah satu tujuan latar belakang terbentuknya APEC. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Banyak ya materi kita ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Kalian bisa lihat di sini ada negara-negara anggota APEC banyak banget ya, ada 21 negara. Kita Indonesia juga termasuk dalam negara APEC ya, anggota APEC. Ya, Asia Pasifik. Nah, ini contohnya
Canberra ya, berarti terbentuknya pertama kali di Canberra pada tahun 1989, berarti di Australia. Nah ini sudahlah anggota-anggota APEC. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya selanjutkan. Ya, apa sih tujuan APEC? Masih ada waktu ya, 15 menit ya. Apa sih tujuan APEC di sini? Yang pertama menjalin kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata. Ya, perdagangan, investasi, pariwisata. Ya, ini 3 poin penting yang sangat penting sekali anak-anak. Perdagangan bisa menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Ya, investasi berarti menanamkan suatu modal ke negara lain ya sehingga menguntungkan kedua belah pihak dari negara tersebut, itu tujuannya. Terus ada pariwisata. Ya, keunggulan dari pariwisata pasti semua negara mereka mempromosikan pariwisata mereka, keunggulan dari negara mereka masing-masing. Ya, kalau kalian lihat banyak negara-negara dengan keindahan pariwisata mereka, ya ditawarkan, ya sama seperti di Bali, ya Indonesia juga promosikan, ya keindahan negara kita, ya pariwisata kita. Ya, nah selanjutnya yang kedua adalah memperkuat perdagangan ternegara. Sudah jelas, namanya APEC, ya, Organisasi Kerjasama Negara-negara di Asia Pasifik. Berarti mereka juga harus kuat. Negara-negara di Asia Pasifik perdagangannya juga sama negara lain, bisa menjalin hubungan kerjasama. Ya, nah selanjutnya yang ketiga mengurangi hambatan perdagangan. Mereka membantu, dibentuknya APEC ini membantu. Supaya apa perdagangannya itu tidak terhambat. Ya, semua berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Ya, biasa ya namanya kita berdagang pasti banyak sekali hambatan. Ya, nah inilah tujuan dibentuknya APEC. Ya, terus yang keempat meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Ini poin sangat penting anak-anak. Ya, sumber daya manusia, SDM-nya perlu ditingkatkan. Ya, contoh negara Indonesia kita harus belajar dari negara-negara tetangga kita atau negara-negara yang lebih maju. Ya, bagaimana SDM mereka? Ya, kualitas SDM mereka. Ya. Nah, ini adalah generasi kalian. Ya, kalian generasi bangsa yang memang harus bagaimana cara meningkatkan SDM kalian. Ya. Jadi selain kita belajar, kalian juga harus banyak mendapatkan ilmu. Ya, bukan hanya dari sekolah, ya, tetapi kalian banyak di lapangan juga banyak kalian bisa belajar apapun semuanya bisa kita pelajari anak-anak. Ya, dapat informasi, membaca berita, ya. Kalian pengetahuan kalian lebih bisa kalian buka, ya, kalian jelajah kemana aja, ya, sumber bacaan kalian lebih banyak, referensi-referensi yang lain lebih banyak, ya. Ini daya saing, kita nggak tahu berapa tahun yang akan datang, ya. Siapa tahu di antara kalian sudah ada yang menjadi orang hebat. Ya. Nah ini perlu kita ada meningkatkan daya saing. Kita nggak perlu kalah dengan negara-negara lain, anak-anak. Ya. Harus ditingkatkan. Kalau kita tidak bisa bersaing, kita akan tertinggal. Negara kita tertinggal. Ya. Kalau bukan kalian penerus siapa lagi? Ya. Jadi ini adalah tujuan dari APEC ya. Oke, selanjutnya sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan anak-anak? Materi kita ini banyak banget. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa saya lanjutkan. Sekarang yang bagian D adalah Uni Eropa. Nah, Uni Eropa siapa yang nggak kenal negara-negara Eropa? Ya, kalian bisa lihat negara-negara Eropa itu negara yang sangat, kalau kita dengar ya, negaranya maju, ya, terus SDM-nya baik, ya, terus pendapatan per kapita mereka sangat tinggi,
mereka sudah berpikiran secara rasional, ya, sudah modern, ya itu pikiran kita ya. Misalnya juga berpikiran segitu, ya Eropa, ya jadi masyarakatnya lebih apa ya, lebih modern ya, lebih modern, lebih berpikir mereka secara lebih rasional ya, masuk akal, ya. Teknologi mereka juga lebih baik, ya. Itu yang ada di unek-uneknya misalnya gambarkan, bayangkan sebuah negara Eropa, ya. Kalau kalian yang sudah pernah jalan-jalan atau pergi ke negara-negara Eropa, kalian bisa melihat ya seperti apa ya kebudayaan mereka, ya. Jadi kalau kalian pergi ke luar negeri itu saatnya, momennya tepat untuk melihat, ya, momen saat yang tepat kita bisa membandingkan, ya. Jadi melihat, oh seperti ini ya orang-orang Eropa. Seharusnya kita bisa berpikir ya, kalau kalian bisa jalan-jalan ke Eropa, kalian harusnya bisa berpikiran dan bisa melihat situasi, kondisi yang memang ada di negara Eropa. Ya. Jangan hanya bercerita kita pergi ke objek wisata, tempat-tempat mereka. Ya, tetapi kalian lihat di sana, wah gini ya masyarakatnya. Apa sih yang bisa kalian ambil dari masyarakat di Eropa? Disiplin, tepat waktu. Ya kan? Nah itu, misalnya suka orang-orang barat, ya maksudnya orang-orang barat, ya mereka lebih apa ya? Lebih on time anak-anak. Lebih dia menghargai waktu. Ya. Jadi kalau misalnya kalian punya saudara atau apa, ya contohlah kalian ya. Misalnya Mr. Jimmy atau ya pelajarannya pasti selalu tepat waktu ya, atau sebelum waktunya aja sudah tepat waktu, dia sudah datang duluan ya menyapa kalian. Nah itu yang perlu kita ambil ya, karena kedisiplinan mereka itu yang perlu kita tiru ya. Nah itulah gambaran dari masyarakat Eropa. Mungkin kalian bisa menggambarkan atau menceritakan bagaimana kehidupan atau masyarakat Eropa ya, itu gambarannya misalnya ya. Nah sekarang kita bisa lihat negara-negara di Eropa ini membentuk satu organisasi kerjasama ekonomi dan sosial dikenal dengan Uni Eropa. Jadi masyarakat Eropa sendiri membentuk namanya Uni Eropa. Oh, kerjasamanya dengan masyarakat negara-negara Eropa aja yang berada di kawasan Eropa. Ya, nah ini dibentuk. Ya. Terus yang kedua, Uni Eropa ini adalah blok regional paling terintegrasi beroperasi sebagai pasar tunggal. Mereka punya mata uang anak-anak, mata uang sendiri. Ya, euro ya. Tahu ya euro ya, mata uangnya mereka. Berarti mata uang orang Eropa. Jadi negara-negara Eropa membentuk ya kawasan di negara Eropa namanya Uni Eropa. Ya, setelah membentuk Uni Eropa, mereka dalam perdagangan untuk khusus Eropa, mereka mengeluarkan mata uang mereka sendiri. Bayangkan, luar biasanya. Ya, pertama, misalnya lupa tahun berapa itu ya, misalnya dengar berita terus disampaikan bahwa Eropa kita ada mata uang baru, namanya euro. Itu masyarakat yang dikeluarkan oleh orang-orang Eropa, ya perkumpulan Uni Eropa. Nah ini ya, mereka saling terintegrasi, perdagangan mereka kuat, menjadi pasar tunggal di negara mereka, sampai mereka produksi uang sendiri dalam perdagangan mereka. Ya, luar biasa. Ya, anak-anak Uni Eropa. Sampai di sini ada pertanyaan tentang Uni Eropa? Jelas ya? Oke, nah ini kita lihat. Tujuan dibentuknya Uni Eropa. Apa sih tujuan dibentuknya? Yang pertama adalah menghilangkan hambatan perdagangan bebas. Pasti semua negara ingin menghilangkan hambatan dalam perdagangan bebas. Ya, tadi sudah jelas di awal tujuan perdagangan bebas atau pasar bebas adalah menghilangkan hambatan perdagangan. Ya, pengertiannya kalian tahu pasar bebas, hambatan, tidak ada hambatan. Namanya pasar bebas, ya berarti sebebas-bebasnya. Tidak ada hambatan, tidak ada campur tangan dari pemerintah.
Ya. Nah, negara yang membentuk perkumpulan, mereka juga sama, menghilangkan hambatan perdagangan bebas. Ya, dihilangkan hambatannya. Ya. Terus yang kedua, meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial. Mereka sudah negara Eropa yang sangat maju, anak-anak. Tapi mereka berusaha lagi meningkatkan ekonomi dan sosial mereka dari negara-negara tersebut. Ya, luar biasa ya. Terus yang ketiga, mobilisasi potensi ekonomi. Ya. Terus yang keempat, menyatukan perekonomian ke wilayah pemasaran bersama. Ini luar biasa lagi. Ya. Terus yang kelima, meningkatkan daya saing negara-negara Uni Eropa terhadap perekonomian internasional. Ya. Siapa yang tidak kenal negara Eropa? Ya, yang termasuk dalam kawasan Eropa. Ya. Nah, ini salah satunya ya. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, misalnya selanjutkan ya. Lumayan ya, misalnya cuap-cuap ya, 1 jam ya, berarti ada 5 menit lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, misalnya saya akan lanjutkan. Ya, sekarang yang bagian E, North America Free Trade Area, NAFTA. Nah ini selanjutnya adalah NAFTA. Ya, ini adalah bentuk organisasi ya dalam pasar bebas. Tadi ada APEC kita sudah belajar, MEA kita sudah belajar ya. Terus ada AFTA kita belajar ya, NAFTA sekarang. Terus ada Uni Eropa ya. Nah, sekarang kita akan belajar NAFTA. NAFTA ini adalah organisasi multilateral regional di kawasan Amerika Utara. Udah tahu ya, kawasan Amerika Utara itu negaranya apa saja ya? Ada Meksiko, ya, Amerika bagian utara, Amerika Serikat dan Kanada. Ya, Amerika Utara itu hanya ada 3 negara saja. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ya, nih di sini Mr. Jimmy tinggal ya. Oke, udah jelas ya NAFTA itu apa saja. Terus kita lihat NAFTA hanya pendek aja segitu. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, misalnya nggak banyak cerita tentang NAFTA. Jadi kalau NAFTA itu hanya kawasan apa ya, perkumpulan berarti multilateral, berarti lebih dari 1 negara ya, lebih dari 1, yaitu khusus di kawasan Amerika Utara aja. Jadi mereka bekerja sama, misalnya Amerika, Kanada, dan Meksiko. 3 negara ini mereka menjalin hubungan kerjasama ya. Jadi mereka terbentuklah NAFTA hanya khusus di bagian Amerika Utara ya, jelas ya. Selanjutnya yang bagian F di sini adalah SARS ya. Jadi kalian bisa lihat ini adalah suatu bentuk kerjasama regional di kawasan Asia Selatan. Udah tahu ya negara-negara mana saja yang termasuk dalam kawasan Asia Selatan. Ya, nggak perlu misalnya tanya lagi, kalian seharusnya sudah tahu, sudah bisa menjawab ya. Ada India, ada Pakistan, ada Bangladesh, ada Sri Lanka. Ya, nah itu negara-negara di kawasan Asia Selatan. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, ada Nepal, Maladewa, Bhutan, Afghanistan. Ya, kalau kita tatap muka, misalnya saya akan belajar pakai peta buta. Ya, nanti akan bisa tampilkan di peta. Nanti misalnya saya akan tunjuk ini kawasan Asia Selatan, ini kawasan Asia Tenggara, ya, ini kawasan Eropa, ini kawasan benua Australia. Ini yang akan kita pelajari, anak-anak. Kalian melihat secara detail dari peta global ya. Itu salah satunya misalnya ajarkan selama tatap muka. Jadi kalian melihat mana aja sih kawasan Asia Selatan di peta itu ya. Jadi biar kita tahu. Jadi suatu saat kalau kalian jalan-jalan ke luar negeri, negara ditanya misalnya ini negara si A, ini kawasan mana ya? Kalian harus tahu. Dia masuk dalam Amerika kah, benua Amerika kah, benua Asia kah, Australia kah, ya Afrika kah. Jadi kita harus tahu, kalian juga harus tahu. Itu adalah pengetahuan, pembelajaran.
Ya, ini Asia Selatan. Nah, berperannya sebagai mempertemukan berbagai negara di masa depan, negara-negara di Asia Selatan, terutama dalam bidang ekonomi. Mereka membentuk negara-negara di Asia Selatan supaya ekonomi mereka juga harus kuat. Ya, terus sebagai wadah untuk meredam konflik yang terjadi di Asia Selatan. Ya, jadi dibentuknya organisasi supaya tidak ada terjadinya konflik antar negara di kawasan Asia Selatan. Ya. Yang selanjutnya adalah membantu sesama negara untuk mengalami krisis ekonomi. Ya, berarti itu yang terakhir berarti membantu mengalami krisis ekonomi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Berarti materi kita akan bisa selanjutkan pada hari Selasa. Tinggal sedikit lagi, ya. Setelah itu kita Jumatnya ulangan harian. Kalian persiapkan. Nanti akan bisa kasih tahu. Ya, gampang. Soalnya gampang banget ya. Nanti bisa kasih tahu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau jelas misalnya akhiri, silakan open kamera yang belum open kamera. Ya, misalnya mau lihat wajah-wajah kalian. Ya. Oke, thank you. Ya, baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dalam doa dulu. Misalnya minta tolong Li, bisa doa Li? Iya, Iya. Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, setelah kami istirahat, Tuhan, kami telah istirahat. Ikuti makanan kami, Tuhan, supaya selalu sehat bagi tubuh kami. Sekarang kami sudah selesai pelajaran, Tuhan. Terima kasih dan semoga amin. Amin. Thank you Li, thank you semua. Selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati. Akan bisa diaktifkan kameranya. Saya mendapat informasi dari wali kelas kalian ada satu anak kalau nggak salah yang bermasalah di kamera ya di kelas ini ya. Kemarin Mr. Niko sudah menyampaikan ke grup guru. Ya, yang lain bisa diaktifkan kameranya. Oke, sambil menunggu siswa yang lain mengaktifkan kamera, saya akan mengecek terlebih dahulu PPT saya ya. Iya, David Adinata. Halo David. Tiffany. Ya, David, thank you Fit. Tiffany, bisa diaktifkan kameranya. Oracle, ada Oracle? Mohon memberikan reaction atau chat Oracle kalau memang ada kendala di audio dan video. Ya, Tiffany, thank you. Oracle, halo Oracle. Halo Oracle, bisa memberikan konfirmasi kalau ada di kelas Mr. Andi. Oracle, bisa chat atau memberikan reaction. Oke, baik. Hari ini saya melihat ada 19 partisipan ya. Satu siswa yang nggak masuk, ada info? Sandi, ketua kelas, ada yang nggak masuk, Sandi? Bentar, coba saya cek dulu. Oke deh, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oracle mohon kesediaannya untuk melakukan konfirmasi ada di kelas ini ya. Oracle ya. Oke, kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh bertemu kembali secara virtual dalam pembelajaran PJOK. Kiranya mampukan kami menangkap setiap materi yang saya sampaikan Tuhan. Tuhan tolong berkati setiap anak-anak kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Saya sambil cek kalian satu persatu. Axel Tanot. Iya, iya Sandi. Maaf Sandi, suaranya kurang jelas. Netter nggak ada ya? Oh iya.
Iya, kelihatannya Nathan nggak ada. Oh, oke, berarti Nathan aja yang nggak ada ya. Sekali lagi saya sampaikan kepada Oracle, mohon kesediaannya konfirmasi untuk memastikan bahwa Oracle ada di kelas ini. Dalam bentuk chat ataupun memberikan reaction ya. Tolong Oracle ya. Mungkin Sandi bisa bantu Miss Randi WA Oracle untuk kembali ke kelas ini ya. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi saya pada pembelajaran PJOK tentang aktivitas air atau sering kita sebut yaitu berenang. Ya, nah berenang yang sedang kita pelajari di kelas 9 itu adalah renang gaya bebas. Gaya bebas atau sering disebut dengan crawl, ini pada zaman dulu ya, pada zaman awal munculnya berenang, aktivitas berenang gaya bebas itu sering disebut dengan crawl ini. Ya, mohon tetap anak-anak mengaktifkan kamera ya. Nah, gaya bebas pada bahasa internasional itu sendiri sering dikatakan yang namanya freestyle ya. Kalau di Indonesia baru disebut yang namanya gaya bebas. Ini menyesuaikan bahasa negara atau bahasa wilayah supaya mempermudah masyarakat untuk memahami aktivitas itu. Nah, minggu lalu saya sudah mengajarkan yang namanya posisi tubuh pada renang gaya bebas atau pada renang. Ya, posisi tubuh yang benar adalah posisi sehorizontal mungkin. Ya, sehorizontal mungkin. Atau kita sebut yang namanya streamline. Ya, ini sehorizontal mungkin atau sering kita sebut yang namanya streamline pada aktivitas berenang gaya bebas, gaya dada ataupun gaya kupu dan gaya punggung. Ya. Nah, untuk menghasilkan luncuran yang baik, untuk menghasilkan luncuran yang maksimal, dibutuhkan yang namanya kelenturan tubuh. Ya, jadi aktivitas berenang itu tidak menuntut yang namanya daya tahan, pernapasan, kekuatan, melainkan membutuhkan yang namanya kelenturan tubuh. Nah, kalau aktivitas berenang itu sekali lagi kelenturan tubuh itu adalah prioritas ketiga. Ya, makanya atlet renang kalau badannya dia kaku, otomatis dia akan sering mengalami yang namanya kram. Siapa di sini yang kalau berenang sering kram? Ada yang suka berenang, tapi berenang nggak lama, tiba-tiba kakinya kram. Jari kakinya silang kayak gini, pernah nggak? Jari kakinya silang. Ada pernah mengalami ya? Nah, biasanya kram itu terjadi karena posisi apa? Kurang yang namanya pemanasan atau stretching. Jadi otot-ototnya belum siap melakukan aktivitas berenang. Nah, saya lanjutkan kembali dalam aktivitas berenang gaya dada, ya, gaya bebas. Sorry, saya sedang mengajar juga gaya dada soalnya di kelas 7. Ya, dalam aktivitas berenang gaya bebas, ya, posisi tubuh ini tidak boleh mengalami yang namanya perubahan ke arah miring. Ya, kalau gaya bebas itu identik kan ada pergerakan tangan secara bergantian, pergerakan kaki ya. Ini bisa menyebabkan perubahan posisi tubuh dari posisi telungkup ke posisi side atau miring. Ya, itu tidak boleh terjadi tidak boleh terjadi perubahan. Jadi harus dalam kondisi tetap. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi minggu lalu saya harusnya sudah mengajarkan tentang ini gerakan kaki pada berenang gaya bebas. Nah, gerakan kaki pada berenang gaya bebas itu adalah gerakan kaki yang dilecutkan ke atas ke bawah secara bergantian ya anak-anak ya. Secara bergantian. Tidak bersamaan. Kalau bersamaan gaya apa namanya? Yang gerakan kakinya dilecutkan secara bersamaan gaya apa namanya? Kupu-kupu. Thank you Sandi. Ya, gerakan berenang gaya kupu-kupu. Nah, untuk gaya bebas perlu kalian perhatikan sumber gerakan kaki itu bersumber dari pangkal paha. Di sini. Ya.
dari sumber gerakan kakinya itu dari pangkal paha. Bukan dari lutut, ya, bukan dari lutut, ini bukan dari lutut, tetapi dari pangkal paha. Makanya kalau seseorang yang melakukan gerakan kaki gaya bebas, ya, dan kakinya ditekuk terlalu banyak sehingga tumit kakinya ini ke atas terlalu tinggi mengarah ke bokong atau ke pantat, ya, itu kualitas luncuran pada gerakan kakinya kurang maksimal. Sudah pasti. Ya. Makanya ini perlu dipahami. Nah, jarak antara kaki yang di atas dan yang di bawah, perhatikan gambar yang misalnya diberikan tanda warna merah, jarak antara kaki yang berada di atas atau di rata-rata air atau di atas permukaan air, ya, dengan kaki yang di dalam permukaan air, ya, itu maksimal hanya 30 cm. 30 cm kan kira-kira sekian. Ya, jangan terlalu pendek. 30 cm lah kalian kira-kira sendiri. Ya. Jadi ini rata-rata air, ini kan air kan. Nah, ini air anak-anak. Kakinya hanya naik sedikit saja. Yang naik pun hanya telapak kaki sampai dengan punggung kaki saja. Tidak boleh pergelangan kakinya naik ke atas permukaan air. Nah, dengan catatan perhatikan, kalau gerakan kaki kita salah, contohnya tumit ini naik ke atas permukaan air, tinggi contohnya tumitnya, mengarah ke bokong, berarti lutut ini ditekuk terlalu banyak. Otomatis apa? Yang dipukul angin terlebih dahulu. Anginnya dipukul. Itu nggak bisa, nggak boleh. Ya, makanya dalam aktivitas berenang gaya bebas, gerakan kaki ini sangat penting sekali diajarkan pada tahap gerak yang kedua setelah body position. Ya, body position yang pertama atau posisi tubuh, yang kedua adalah gerakan kaki. Ini saya flashback lagi ya. Nah, sekarang saya akan lanjut lagi pada yang namanya gerakan tangan pada renang gaya bebas. Sebentar saya akan share screen, saya tunggu dulu. Saya akan siapkan videonya. Bentar ya. Today, we'll be breaking down the front crawl kick and explaining exactly how to perform it. A greatly improved kick is vital for your overall propulsion in the water and will help efficiency in your overall stroke. The key areas which are often overlooked when it comes to front crawl kick are the ankles and hips. The hips are the driving force behind the stroke, with your glutes doing lots of the work in combination with your quads and hip flexors.
At the other end of your leg, your ankle needs to be as relaxed and flexible as possible. Picturing the action is a good starting point. As your leg moves up and down, there needs to only be a slight movement at the knee and a gentle flex and extension as it responds to the drive coming from your hip. Your ankle and foot will naturally extend and flex with the pressure of the water combined with the muscle contraction. This is where the propulsion actually comes from. Let's think of the kick in two parts: the downward propulsive phase and the upward phase. The downward phase begins with hip flexion. As you push your leg downwards, you'll decrease the angle at the front of the hip. Your leg will naturally flex at the knee, but try to limit too much flexion here. When your thigh finishes this initial movement, your lower leg needs to catch up, so you need to extend your knee. This downward force will cause your foot and ankle to extend, and it's this movement that gives the propulsion. At the end of the downward phase, your leg should be straight and at its lowest point in the water. From here, you need to return your leg to just below the surface, ready for the next propulsive phase. As soon as your foot and leg are extended, you should initiate this upward movement. Your glutes will extend your hips, and the pressure of the water will naturally keep your knee straight, cause your ankle to flex, and also provide a little propulsion. Once your leg is straight and flat in the water, it's time to return to the downward phase. There should be a smooth transition between each. The kick is continuous, but the speed or rate of each kick Ya, oke, itu tadi video gerakan kaki berenang gaya bebas yang kita bisa pelajari. Ya, bahwasanya renang kaki gaya bebas, teknik gerakan kaki renang gaya bebas itu harus dipahami ya. Karena kebanyakan orang dalam aktivitas gerakan kaki gaya bebas tidak maksimal akan mempengaruhi pada gerakan tangan. Ya, pada gerakan tangan. Tidak jarang ini saya jumpai pada saat melakukan gerakan kaki gaya bebas itu terjadi yang namanya gerakan side kick atau salah satu kaki memukul ke samping ya. Yang seharusnya ke atas ke bawah dia ke samping. Terus kalau udah ujung jari kakinya menghadap ke bawah, ini kan tidak boleh dalam aktivitas berenang. Ujung jari kakinya nggak boleh menghadap ke air. Ya harus ke belakang. Yang benar adalah menghadap ke belakang, bukan ke bawah. Ya jari-jari kakinya. Dan terus ini punggung kaki ini harus elastis atau lentur atau lemas, tidak boleh kaku. Nah sekarang saya akan lanjutkan pada gerakan tangan pada berenang gaya bebas. Dari pengertiannya, gerakan tangan pada renang gaya bebas, gerakannya adalah mengayuh ya secara bergantian kanan kiri. Perlu kita pahami pada berenang gaya bebas ada 3 tahapan gerak. Yang ada 3 tahapan gerak. Tahapan yang pertama itu yang sering disebut adalah tahapan pull. Nih. Ini adalah tahapan pull. Pull dalam bahasa Indonesia adalah menarik. Ya. Pull, ini tahapan pull. Cirinya nih, di depan ya. Nah, sebelum kita membahas tahapan pull dalam aktivitas berenang gaya bebas, telapak tangan kita itu sebaiknya adalah jari tangan kita itu sebaiknya adalah ditutup rapat. Ya, telapak tangan kita itu sering disebut yang namanya cats dalam aktivitas berenang. Ya, secara khusus kita mempelajari pada aktivitas berenang gaya bebas pada gerakan pull ya. Jadi ada 3 gerakan ya sekali lagi ya. Yang pertama itu ada pull, yang kedua nanti ada yang namanya gerakan push, dan yang terakhir ada yang namanya gerakan recovery. Gerakan pull ini tangan ditarik sampai tahap sini. Nah, di bawah apa ya namanya? Pinggang ya, disebut antara pinggang ya, pinggang sampai
ya batas pinggang lah paling tepat lah. Ini batasannya tarikan pull. Ya, batasannya di sini. Batasannya. Ini yang namanya gerakan pull. Menarik atau menangkap air, mengambil air pada aktivitas berenang gaya bebas. Itu yang pertama. Posisi tangannya seperti apa? Bentar dulu ya, saya coba next. Posisi tangan pada aktivitas gerakan pull adalah tangan sedikit ditekuk anak-anak. Ya, nanti kita akan melihat video. Nah, ini loh gambar ini. Siku agak sedikit tertekuk. Ini kan tertekuk sikunya. Nah, tertekuk. Ini gerakan, ini kan jangkauan ini. Pada saat gerakan recovery ini. Nah, ini lurus ke depan, habis itu sedikit ditekuk. Inilah yang namanya gerakan pull. Yang kedua, ada tahap gerak yang disebut yang namanya gerakan push atau gerakan mendorong. Nah, ini gerakan push anak-anak. Setelah pull di sini dilanjutkan dorongan ke belakang sampai batas yang namanya paha atau sampai siku tangan kita lurus ke belakang sejajar dengan tubuh kita. Ini yang disebut gerakan push atau gerakan mendorong. Ya, jadi pada aktivitas berenang, gerakan tangan gaya bebas tahapan yang kedua itu yang namanya gerakan push. Pada gambar di sebelah kanan kita, ya gerakan push itu, nah ini gerakan push. Ini gerakan push ini biasanya disertai dengan pengambilan nafas anak-anak. Ya, gerakan push pada berenang gaya bebas itu disertai dengan pengambilan nafas. Pengambilan nafas pada renang gaya bebas kita perhatikan pada gambar ini. Gambar yang bergerak ini. Nah, ini kan pushnya sampai sini tangannya dia. Waktu mendorong push. Jadi telapak tangan kita tetap menghadap ke belakang. Jangan dibalik. Ya. Nah, tahap gerak yang ketiga adalah tahap gerak yang namanya recovery. Ini dia. Recovery atau mengembalikan ke posisi awal. Maaf ya, saya nulisnya pakai mouse-nya. Ya, recovery. Jadi recovery itu setelah gerakan push, kembalikan. Nah, ini waktu siku diangkat ini. Siku diangkat dan kembali lurus ke depan. Itulah yang namanya gerakan recovery. Kalau pada gambar di sebelah kanan kita ini, gambar recovery, sikunya terangkat. Lengan terangkat atau high elbow. Harus tinggi elbow-nya. Dan meluruskan kembali ke depan. Tangan ini sampai lurus ke depan. High elbow and recovery. Lanjut ke recovery. Jadi ingat ya, gerakan tangan yang pertama itu pull. Ya, yang kedua itu push, yang ketiga itu adalah recovery. Pull itu tarikannya sebatas pinggang. Push itu sampai dengan paha. Telapak tangan kita ini sejajar dengan paha. Saat kita melakukan gerakan recovery, ending pada gerakan recovery adalah lengan tangan kita menempel pada telinga. Nah, ini terkena telinga kan pada gambar yang di bawah ini. Itulah yang namanya gerakan recovery. Ya, ingat ya, nanti kalau ada pertanyaan tahap gerak pada berenang gaya bebas hanya ada ada 3. Kalau gaya dada hanya ada 2. Gaya dada itu hanya ada pull dan push, menarik dan mendorong. Kalau gaya kupu, punggung ataupun bebas itu ada 3. Menarik, mendorong, dan kembali ke posisi awal atau recovery.
Ya, ini harus kalian pahami. Nah, gerakan berenang gaya bebas secara khusus pada gerakan tangan ya harus memperhatikan yang namanya tempo gerakan kaki. Harus sinkron. Makanya dalam aktivitas berenang ini ada komponen kebugaran jasmani yang disebut gerakan koordinasi. Koordinasi itu apa? Kaki bergerak, tangan bergerak, dan melakukan pengambilan napas. Itulah yang disebut gerakan koordinasi. Kaki bergerak, tangan bergerak, dan pengambilan napas. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Pengambilan napas pada berenang gaya bebas dilakukan ke arah mana biasanya? Pengambilan napas pada berenang gaya bebas biasanya bagaimana? David, mohon. Saya lama nggak dengar suaranya David ini. Halo Fit. Iya Fit, kalau berenang gaya bebas ambil napasnya kemana Fit biasanya Fit? Ya bebas ke Iya. atas samping. Ke Atas. samping ya. Ke sampingnya Iya. mana? Apakah ada ketentuan harus ke kanan atau bagaimana Fit? Nggak ada ketentuan ya. Nggak ada ketentuan boleh ke kanan atau ke kiri ya? Iya. Oke, thank you Fit. Ini ada musisi ini, Adit ini kayak musisi nih rambutnya gondrong. Halo Dit. Apa kabar Dit? Belum sempat gunting rambut kayak nih. Rambutnya sampai panjang. Oke lah, nggak masalah lah. Yang penting sehat ya Dit ya. Rambut gondrong nggak masalah, yang penting sehat. Oke. Tidak ada yang bertanya ya. Nah, Sandi mengatakan sebelah kanan. Tidak selalu ke sebelah kanan Sandi ya. Jadi boleh yang namanya pengambilan napas pada berenang gaya bebas itu boleh fleksibel, disesuaikan dengan kebiasaan orang tersebut. Ke kanan boleh, ke kiri atau juga boleh. Yang penting tidak boleh ke depan. Yang ke depan hanya gaya dada dan gaya kupu-kupu. Oke ya. Nah, saya akan lanjut lagi. Kita akan melihat video teknik gerakan tangan pada renang gaya bebas. Ya, ini analisis teknik yang sangat-sangat bagus. Kalian nanti bisa pelajari, kalian bisa praktekkan kalau kalian punya kesempatan berenang mungkin pada saat dengan keluarga dan lain sebagainya ya. Today I'm at Team Bath and I'm going to be talking you through the pull phase of the front crawl stroke, which is the propulsive phase of the stroke. This is simply the part in which your hand and your arm are pulling against the water directly beneath our bodies. Now if you get this part of the stroke right, it can completely transform your stroke, making it both easier and faster. However, it is quite a complicated part of the stroke to get right. So today I'm going to be running you through it step by step. Previously on GTM we have covered the catch phase and the rotation of the front crawl stroke, and today we're going to be honing in on the phase directly after the catch, the pull phase. And as I've mentioned already, this is a really important part of the stroke because this is the part of the stroke that really helps to propel us forward. Now to help me explain this better and more easily today, I'm actually going to do a non-swimming action. It just makes it slightly more relatable and easier to understand. And it's probably an action most of you really look forward to. It is getting out of the swimming pool. Now, let me demonstrate. I'm going to put my arms wider, my hands wider than my shoulder width, trying to get out of the pool now. It's really, really hard work, near impossible. Now, how's this relatable? Well, if you've been told that you pull with quite a wide arm angle, or you're outside of your shoulder width, then you're going to struggle to apply the force. Whereas, if I demonstrate now with my hands within my shoulder width, got my arms at around a 90 to 100 degree angle, 120 degree angle, try and pull myself out, it's much, much easier. It's a much stronger position.
Equally, if you're someone that drops your elbow during the pull phase, or you've been told that you do, then you could also be losing considerable power. Again, if I demonstrate, I drop my elbow as I'm trying to pull myself out of the swimming pool. I just really can't apply the force to get myself out. And this is another really common technical mistake during the pull phase of the stroke. So now let's play all together and let's do some swimming. After entering our hand into the water first, we should aim to catch by applying pressure down onto the water. This maintains our body position in the water and begins to load our arms ready for the pull phase. With a perfect catch, you should see the elbow above the hand as the hand presses down and through the water. As the hand starts to come underneath your head, this is when you start the pull phase. There are different teachings on this pull phase, but the one that I recommend for symmetry, balance, and efficiency is a direct pull straight underneath the body. This prevents any movement or snaking from side to side. To do this effectively, you should have a slight bend in the elbow, somewhere between 90 to 120 degrees. As demonstrated earlier, this really allows maximum force production. If you're in a pool with a line on the bottom, as I am now, and you are fortunate enough to have a whole lane to yourself, or you're in a squad session, then you can use this line to help teach this movement. Just imagine the line as a ladder, and you have to pull yourself up this ladder. Each hand and pull should track over this line. Now back to our physics lesson. It's important to remember that we're trying to push ourselves down the pool. To do that, the palm of your hand needs to be facing and pushing the opposite way at the wall behind you. It sounds like a silly thing to point out, but when you're immersed in the rest of your technique, it's easy to let it slip. Now you may also have heard of some different methods of pulling yourself through the water on the front pull stroke, such as the S-shaped pull. So what happens on this pull is the hand enters the water, pulls out to the side before coming back in and then pulling down past your side, almost like an hourglass shape. Now this was taught to me as a kid when I was first learning to swim, and it's pretty good. However, what I will say is that you don't see many of the top swimmers or top triathletes doing this, simply because it's not really direct enough. You're actually wasting time at the front of the stroke and almost offloading that force that's helping to propel you forward. And what I will add is that with triathlon, where we're mostly swimming open water, the water is moving a lot, you really want to make sure that you're pulling effectively and quickly to maximize that propulsion forward. Now let's finish the pull phase off. As your hand starts to pass your elbow, you should seamlessly begin extending your arm out while still pushing against the water. This is another area that is so often forgotten and neglected, but without it, it can cause serious dead spots within your stroke. As the arm fully extends, the hand should be alongside the hip, ready to begin the recovery phase of the stroke. We have previously discussed the rotation of the stroke in another video, and this ties nicely in with the pull phase of the stroke. I would recommend working on the technique of the pull phase first, mastering that, and then moving on to learning the rotation after. Trying to do both at once would just be a little too much. If you are at that stage in your stroke technique and development, then the rotation can really help to utilize bigger muscle groups. Without the rotation, you're predominantly hitting the pecs and biceps. By rotating, you can start to use the back muscles, including the big lat muscles. In turn, it also helps us cut through the water by reducing our frontal area. Nothing should change in terms of your hand position or the angle of your arm. When you rotate, your shoulders and hips should move in sync, and as you extend forwards to begin the catch, this is when you rotate, and whilst keeping a strong position through your shoulder and back. As you finish your stroke at your hip, I like to imagine that the hand almost moves the hip out of the way as you begin the rotation to the other side. Now then, back to the pull phase, there are a couple more drills that can really help to emphasize this technique. And one of my favorites that I've used before on GTN, it is the doggy paddle drill. Okay, it sounds like a daft drill, but it's actually really quite valuable. The doggy paddle drill essentially puts that catch and pull into action, but in a nice, slow and controlled manner. Oke, saya rasa tadi cukup jelas sekali ya videonya ya, sudah cukup bagus. Jadi apa namanya? Kita bisa belajar dari teknik renang gaya tangan gaya bebas tadi. Oke, sekarang saya akan menanyakan sesuatu terlebih dahulu pada kalian ya.
Saya tanya dulu, halo Oracle. Tadi Oracle sudah konfirmasi ke saya tadi ke toilet. Halo Oracle. Oke. Thank you Oracle ya reactionnya. Nah, tadi saya menginformasikan kepada kalian dalam gerakan renang tangan gaya bebas ada 3 tahap gerak ya. Ada 3 tahap gerak. Betul ya, ada 3 tahap gerak. Ya, gerakan yang pertama, kedua, dan ketiga. Coba dong sebutkan 3 tahap gerak pada gerakan tangan gaya bebas tadi. Silakan Arasel. Ya, halo Arasel. Ada pull dulu, Pull. habis itu push, Iya, setelah itu recovery. recovery atau kembali ke posisi awal. Ingat ya, ada pull, push, dan recovery. Nah, sekarang saya tanyakan, pull itu sampai batas mana bagian tubuh kita, push itu sampai batas mana? Ya, pull itu sampai batas mana di bagian tubuh kita dan push itu sampai bagian batas mana pada tubuh kita. Silakan Kenji. Halo Kenji. Ya, Kenji, tarikan itu sampai batas apa di bagian tubuh kita Kenji? Yang tadi Mr. Rani jelaskan. Mana yang jelasin batasnya ya? Nah, ayo batas apa tadi bagian tubuh kita? Ayo Kenji, diingat-ingat Kenji. Sampai tangan sejajar dengan kaki. Enggak. Ayo, yang lain diingat-ingat ya. Nanti saya tanya nih. Yang lain. Kalau pull sampai batas apa, push sampai seberapa, ya. Oke. Kevin mungkin bisa dibantu, Vin. Kalau pull itu sampai pinggang. Oh, oke. Kalau push? Kalau push itu tangan kita harus lurus sampai sebatas? Ayo, kalau push paham, Sir. sampai sebatas paha ya. Oke ya, good. Ingat ya Kenji ya, kalau pull sampai sebatas pinggang, kalau push itu harus sampai sebatas paha. Oke. Nah, tadi itu yang teknik berenang teknik gerakan renang gaya bebas pada aktivitas gerak tangan. Nah, gerakan tangan gaya bebas ini ya dari tahun ke tahun versinya ada mengalami yang namanya perbaikan-perbaikan. Dengan tentunya ada yang namanya analisis ya. Nah, nanti kalian lakukan sendiri. Yang jelas pada saat kalian melakukan berenang gerakan tangan gaya bebas, jangan melakukan gerakan tangan yang tidak diakhiri dengan recovery atau gerakan meluncur. Biasanya kan ada tuh kalau kita belajar berenang otodidak ya, berenangnya langsung gerakin secepat-cepatnya kan, tanpa ada tempo. Ya, jadi dalam aktivitas berenang gaya bebas dibutuhkan yang namanya tempo. Ya, satu tangan di depan, yang satunya bergerak. Tempo itu yang sering disebut yang namanya catch up dalam aktivitas berenang gaya bebas. Nah, saya lanjutkan lagi pada aktivitas yang namanya pengambilan napas pada berenang gaya bebas. Ya, aktivitas pengambilan napas pada pada renang gaya bebas. Ya, sekali lagi tadi saya sampaikan pengambilan napas dengan mulut bukan dengan hidung. Pengambilan napas harus dari mulut bukan dari hidung. Fase pengambilan napas pada renang gaya bebas itu pada saat tangan pada posisi push. Ya, dari pull ke arah push. Kita memiringkan kita menggerakkan leher kita. Ingat ya, yang digerakkan leher ya. Fleksibel kan semua lehernya ya. Dan supaya bibir kita bisa naik ke atas permukaan air. Ya. Nah, pada saat bibir kita naik ke atas permukaan air, kita wajib yang namanya mengambil nafas atau menghirup oksigen. Ya, jangan sampai kita sudah miring tetapi mulut kita diam. Kita tidak mengambil napas atau menghirup oksigen. Itu tidak bisa atau tidak boleh.
Ya, jadi kita harus miring menghirup oksigen. Pada saat kita melakukan gerakan renang gaya bebas dalam pengambilan napas, ya, selain cukup menaikkan bagian mulut kita saja, ya, ini juga bagian kacamata kita hanya satu sisi saja yang naik ke atas permukaan air. Kita lihat pada gambar ini ya anak-anak ya, pada gambar ini kita lihat kalau ada gambar yang bergerak ini, nah dia kan napas nih, bibirnya aja sedikit aja, tuh sedikit aja bibirnya. Nah, enggak perlu diangkat tinggi-tinggi, apalagi mengangkat bagian seluruh kacamata dan noleh pandangan kita ke belakang, itu enggak boleh. Itu akan mempengaruhi posisi tubuh yang tadinya streamline, merubah tubuh menjadi side atau miring. Ya, jadi dalam aktivitas berenang ini mohon sekali diperhatikan anak-anak ya. Di sini kan pasti adalah yang sesekali berenang sama orang tuanya ya. Dilatihkan ini, dicoba ini. Ya, pengambilan napas. Boleh ke kanan atau ke kiri silahkan tergantung kebiasaan kalian. Oke, saya akan lanjutkan share screen untuk latihan atau drill ya pada berenang gaya bebas. Bentar ya. In this video, you'll find out how to fix the most common freestyle mistakes. Watch this video to correct your swimming technique. Welcome to the channel. When you fix these mistakes, you will be able to swim much longer and much faster. The most common mistake that crucially affects a swimmer is made during the arm stroke. If swimmers perform an arm stroke with low elbow position, the swimmer doesn't catch as much water and pulls from the surface. Arm strokes are the most important element of freestyle swimming. By performing a correct arm stroke, you'll be able to catch large amount of water and pull to gain speed and move forward. Therefore, each swimmer must be sure that the arm stroke technique is correct. If you have this mistake, you will learn how to fix it. Actually, this is easy. The mistake comes in the first phase of an arm stroke. In the beginning of a correct arm stroke, the forearm is turned inside and elbow look upwards. If you have wrong technique, your forearm is not turned inside and elbow look downwards. Forearm position is the key part of this mistake. There is no chance to perform a correct arm stroke when the swimmer's forearm is not turned inside and the elbow is directed downwards. In this position, an arm stroke movement is the same as a swimmer is pulling a rope. This is the wrong movement for swimming. An important point is that a swimmer is not able to catch the water and push it. By performing such arm strokes, hands will go through the water and swimming will become harder and super inefficient. First, in the beginning of the arm stroke, you need to turn your forearm inside so that your elbow is directed upwards. In this position, it is impossible to perform an arm stroke wrong. In the first part of the arm stroke,
you need to catch the water. You should perform a movement with your forearm facing downwards, while your elbow stays in high position. By doing a correct catch of the water, you'll be able to pull the water. When you catch the water, you need to start performing the arm soak by using entire arm. A high elbow position allows you to include your back muscles. When you use incorrect arm soak technique, you can use only your arm muscles. So during the entire arm soak, try to keep high elbow position. Here is the best dryland exercise to set up your correct arm soak technique. While doing this drill, you'll get absolutely another feeling of the arm soak. You need to take a chair or a bench, locate the chair in front of you and put one hand on it. This imitates your starting position of the arm soak. Then turn the forearm inside to get high elbow position. Once the arm is ready, perform an arm soak with high elbow position and push the chair backwards. Now you can see incorrect way to perform an arm soak. In the starting position, the elbow looks downwards. While performing the arm soak, the elbow drops down and hand is pulling the chair as a rope. When arm soak is performed, you can continue doing arm soaks in the air to memorize the correct arm position. Take a video of you performing this drill to figure out whether you have good arm soak. First, you need to work on dryland to get the correct feeling of the movements. In my next videos, I will teach in details how to get correct breathing technique in freestyle. Now we will focus on the timing for starting a new arm soak. While performing an arm soak, another hand is located in front. It helps to get support on the... Nah, kita perhatikan gerakan teknik berenang gaya bebas sampai dengan pengambilan napas yang dilakukan di darat ya. Timing, ingat perhatikan timing pengambilan napas itu penting sekali. Jangan sampai kita lost timingnya, tidak sesuai ya, sehingga pengambilan napasnya tidak maksimal. Terjadilah kemiringan yang sangat jauh. Jadi timing pada pengambilan napas kita bisa perhatikan pada gambar ini. Ya, ini yang namanya gerakan recovery ya, yang akan menuju pada gerakan menarik pada berenang gaya bebas. How to get correct breathing technique. Ini high elbow. High elbow ini ke arah yang namanya recovery. Harus mengangkat elbow-nya tinggi-tinggi. Ya. In freestyle. Now we will focus on the timing for starting a new arm soak. While performing an arm soak, another hand is located in front. It helps to get support on the water and glide forward. In the end of the arm soak, you need to turn the head to take a breath. At the same time, the arm is recovering forwards, while the other hand is still out in front. You should try to keep one of your eyes under the water. Perform this drill for 30. Ini perhatikan latihan gerakan pengambilan napas ya, dengan timing gerakan kaki tetap intens atau gerakan kaki tetap continue atau bergerak terus menerus ya, diperhatikan pengambilan napasnya. 30 seconds and have a break. While swimming, try to take a breath exactly in the same way as you were doing in the kicking drill. Don't be afraid that water will get into your mouth. While taking a breath, lift your mouth to the side, which is above the water. Every competitive swimmer does it. Do it too, and your swimming will become comfortable. Swimming technique requires constant. Oke, ya saya tidak akan memperpanjang waktu lagi sebelum kalian istirahat. Saya berharap kalian bisa menangkap setiap materi yang saya ajarkan tadi, ya, gerakan kaki dan gerakan tangan. Seharusnya kita bisa mempraktekkan ya, biasanya di sekolah ya. Sekarang kolam renang sekolah, Sandi